Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Waniora Knives. Kali ini kita akan membuat sebuah golok yang panjangnya 35 cm menggunakan bar senso. Tantangannya adalah kita akan membuat bilah ini tanpa proses tempa dan tanpa proses sepuh atau tempering. Pertama-tama kita mulai dengan menggambar pola golok di atas bar senso. Jadi kita gambar aja dulu pakai spidol. Terus bagian pegangan goloknya akan saya sesuaikan menurut genggaman tangan saya supaya pas. Satu-satunya alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan golok ini adalah gerinda tangan. Dengan harapan proses ini dapat dilakukan siapa saja yang memiliki keinginan membuat golok atau pisau sendiri di rumah. Setelah gambarnya jadi, kita lanjut ke tahap pemotongan bar senso menggunakan gerinda tangan. Dan jangan lupa menggunakan masker. Bahan bar senso ini cukup bagus juga, tapi masih kalah jika dibandingkan dengan bahan dari piring atau laher atau dari per mobil. Untuk golok dengan pemakaian sehari-hari saya rasa cukup tangguh juga. Di daerah saya ada mitos yang cukup unik, entah ini mitos atau fakta, tapi yang pasti saya sering mendengar dari orang-orang di daerah saya, jika mereka membuat golok, buntutnya itu harus sama panjang dengan besarnya telapak tangan yang memegang golok tersebut. Katanya jika terlalu kecil atau terlalu besar, maka gagang golok yang terbuat dari kayu akan mudah lepas atau mudah pecah. Entah ini kenyataan atau hanya mitos belaka, saya juga nggak tahu. Tapi menurut saya masuk akal juga, karena itu juga berpengaruh pada kenyamanan ketika memegang golok. Pada sisi bagian tajamnya saya buat garis tengah agar mempermudah nanti ketika penggerindaan. Kemudian buat pola garis-garis sekitar 1/4 dari bilahnya. Ini yang saya kasih garis-garis ini bagian sisi tajamnya ya.
Tujuan pola garis-garis ini adalah untuk mempermudah kita menipiskan bagian sisi tajam, karena ini tidak ditempa, semuanya akan kita gerinda. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Setelah selesai, kita mulai gerinda satu-satu garis yang sudah kita buat tadi. Gerindanya sampai ke bagian garis yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah ada garis-garisnya seperti tadi, pekerjaan kita untuk menipiskan bilah menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Setelah selesai menghaluskan dengan menggunakan batu gerinda, kita haluskan lagi permukaan bilah menggunakan amplas grit 100. Hal ini agar golok menjadi lebih halus dan lebih rata. Proses selanjutnya adalah kita menggunakan amplas lagi, tapi dengan grit yang berbeda. Saya menggunakan grit 400, digosok menggunakan tangan. Saya haluskan bagian punggungnya, kemudian bagian sisi bilahnya. Ini agar hasilnya lebih halus lagi dan menghilangkan sisa-sisa kasar yang masih ada. Nah, udah lumayan keren. Sekarang saatnya kita coba kekuatan goloknya ya. Kita uji ke akar mahoni. Karena ini belum diasah dan bilah golok juga masih tebal, jadi belum terlalu tajam. Saya coba dulu ke bagian kulitnya. Saya cek, ternyata bagian bilahnya cukup kuat juga tanpa harus dilakukan penyepuhan. Jadi kita lanjut ke batu pengasahan. Nah, setelah kita yakin bilah goloknya kuat, kita lanjut ke tahap pengasahan ya. Kita akan bikin goloknya benar-benar tajam. Dan itu dia teman-teman, cara mudah membuat golok dari bar senso tanpa tempering, tanpa penyepuhan yang ribet. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.